Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekalian dalam sebuah perjumpaan yang terbaik insya Allah di atas muka bumi ini. Ya, karena kita berjumpa untuk Al-Quran. Dan Nabi kita mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu, selamat bergabung bersama kami, Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran, ya, yang berpusat di Depok, Jawa Barat, ya, dalam program pelatihan perkenalan metode sekejap faham Al-Quran. Pelatihan perkenalan metode sekejap faham Al-Quran, yang bertujuan ingin membantu Bapak Ibu yang tidak punya background bahasa Arab, bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, agar nanti ketika Anda membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, bisa memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah ta'ala. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Nur Ihsan Muhammad Idris, penyusun metode sekejap. Alhamdulillah, dulu pernah nyantri ya di pesantren Darun Najah di Jakarta. Kemudian alhamdulillah bisa kuliah di Universitas Islam Madinah Arab Saudi. Dan setelah tamat tahun 2002 mulai mengajar jadi dosen. Awalnya adalah di Makassar, namanya di STIBA. Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Islam Bahasa Arab di Kota Makassar selama 8 tahun sampai dengan tahun 2010. Lalu pindah ke Aceh dan sejak tahun 2011 tinggal di Jakarta, ya, tepatnya di Depok, ya, dan mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran. Ini lembaga yang fokus didirikan untuk membantu mereka yang tidak punya background bahasa Arab agar bisa mudah faham Al-Quran insya Allah ta'ala. Di samping juga menjadi pengurus di MUI Pusat untuk Komisi Dakwah. Bapak Ibu, hari ini kita bertemu untuk perkenalan metode sekejap, dengan harapan bisa bantu Anda agar bisa cepat faham Al-Quran insya Allah ta'ala. Mari kita balik, ya, ini pelatihan, ya, dengan masing-masing berdoa kepada Allah agar Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita. Dan yang paling bagus, dengan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi dalam Al-Quran, yang berbunyi, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Semoga dengan doa ini Allah senantiasa memberikan tambahan ilmu Al-Quran kepada kita. Bapak Ibu, waktu itu nggak panjang ya, sekitar 2 jam saja nanti. Maka insya Allah kita ingin semangat. Kita ingin semangat. Makanya nanti selama kita pelatihan Bapak Ibu, akan ada slogan yang kita ulang-ulang. Apa itu nanti? Kalau saya mengatakan faham Al-Quran, maka Anda menjawab dengan mudah insya Allah. Bisa ya? Biar semangat nih. Ayo kita tes. Nyalakan mic-nya Bapak Ibu. Coba. Nah, Pak Didik, Ibu Nelly, ya, Ummu Tolha, Pak Irizal. Ya. Coba. Faham Al-Quran. Insya Allah. Harus semangat Pak Didik Suhardi. Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Faham Al-Quran. Mudah insya Allah. Nah, dengan izin Allah, sekejap akan bantu kita ini untuk bisa mudah faham Al-Quran. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Ya, Bapak Ibu, saya hendak mulai ini pelatihan dengan menyampaikan sebuah pertanyaan.
bagi mereka yang sudah terbiasa baca Quran, yaitu seberapa yakinkah Anda Bapak Ibu? Apakah Anda benar-benar yakin kalau Al-Quran yang kita baca ini adalah petunjuk kita untuk terantar bahagia dunia dan akhirat? Ayo Pak. Sangat amat yakin. Oh, Masya Allah. Oke. Sangat yakin. Biar mudah dapat jawabannya, Sangat yakin. nih, saya buat dalam bentuk pilihan ganda. Ada nggak yang tidak yakin? Ini orang kafir ini. Ada yang kurang yakin? Atau yang yakin? Sangat yakin. Atau yang sangat yakin? Sangat Sangat yakin. yakin. Sangat yakin. Betul. Pasti semua kita sangat yakin kalau Al-Quran adalah hidayah kita. Karena memang sejak awal Allah mengatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang yang bertakwa. Namun hidayah itu akan bisa didapatkan secara maksimal bagi orang yang ketika dia membaca Al-Quran, dia bisa memahami makna-maknanya dengan bagus. Amin ya Allah. Kan gitu harusnya. Kalau dia nggak ngerti, ya pahalanya dapat. Pahala baca Al-Quran. Tapi kalau hidayah nggak dapat itu. Karena nggak ngerti. Nah, sekarang Bu, pertanyaan lagi nih. Sampai sekarang kira-kira kalau Anda itu membaca Al-Quran, seberapa paham ke Anda? Apakah benar-benar paham makna yang dibaca? Ayo, biar mudah. Saya Belum, buat Ustaz. Anda ini. Belum. Siapa yang kalau ngaji itu kita bisa sini, artinya saja Pak Ustaz. sangat paham. Ada yang sangat paham? Sedikitnya yang belum paham. Nah, Paham, sangat. nah, siapa yang kalau ngaji itu paham? 70%, 60%? Nah, ini yang pernah di pondok ini, 5-6 tahun. Yang ketiga, siapa yang kalau ngaji itu masih kurang paham? Boleh angkat tangan? Kurang paham. Kurang Oke. paham, kadang kurang paham. Ya, Hanya paham Ustaz. mengaji saja. Ustadz, kalau saya baca Quran, paling-paling yang saya paham itu ya Al-Fatihah. Ngerti itu. Apalagi Ustadz, yang saya paham itu paling-paling Triqul. Kan Bu? Triqul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falak. Qul a'udzu birabbin nas. Insya Allah ngerti. Tetapi kalau sudah mulai masuk pindah ke Al-Baqarah, Ali Imran, gimana? Ngerti nggak ini kira-kira? Nah, kalau mau jujur, maka akan banyak orang mengatakan sampai sekarang masih kurang paham Al-Quran. Kenapa sampai sekarang banyak orang kok masih kurang paham Al-Quran? Karena belum ngerti artinya, Ustaz. Padahal mereka itu Nggak maksimal. sudah lama menjadi seorang Muslim. Setiap hari membaca Al-Quran demikian pula mendengarkannya. Ya. Tapi kenapa kok yang difahami masih sangat sedikit? Ayo Pak. Ibu Safniar, apa alasannya Bu Safniar? Orang kok masih kurang paham Al-Quran? Nyalakan mic-nya Bu. Nyalakan mic-nya. Ya, berusaha juga Ustadz, pernah ikut menterjemah Al-Quran, tapi karena nggak paham dengan bahasa Arab, jadi mungkin sedikit lebih ini agak lama, tapi sedikit-sedikit ya Alhamdulillah tahu lah. Tapi Ya. rata-rata orang kenapa nggak ngerti Al-Quran? Nggak ngerti makna Al-Quran? Apa Mungkin alasannya? awalnya bahasa Arab mungkin kuncinya nggak. Karena bahasa Arab bukan bahasa dia kan? Coba Bahasa kalau Arab. Al-Quran bahasa Indonesia, langsung ngerti kan? Gitu, oke. Nah ini diantara alasannya, Ustadz, saya nggak ngerti Al-Quran. Kenapa? Ya karena ini. Karena saya kan orang Indonesia. Coba kalau Allah takdirkan saya jadi orang Arab, langsung ngerti aku itu. Apalagi Ustadz, dulu sekolahnya umum, coba kalau di pesantren. Ustadz, dulu kuliahnya apa? Lulusan lokal, coba kalau Timur Tengah, di Mesir, di Madinah. Ya kan? Insya Allah ngerti itu. Ya, dan seterusnya. Kerjaannya ya pengusaha Jawa, coba kalau jadi Ustadz. Gitu. Jadi sadar ataukah tidak sadar, inilah sebagian alasan yang seorang berikan. Sehingga kayaknya nggak masalah kalau dia nggak ngerti Al-Quran itu. Kan? Padahal Masya Allah Bu, bukankah ribuan kali lisan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha penyayang. Saking sayangnya Allah kepada kita, maka Allah takdirkan kita jadi orang Indonesia bukan orang Arab. Sekolahnya umum bukan di pesantren. Dan karena Allah sayang kepada kita,
maka Allah menurunkan kita petunjuknya Al-Quran ini untuk semua bangsa. Tapi hanya dengan menggunakan satu bahasa saja. Yaitu bahasa Arab untuk Al-Qurannya. Ya Bu? Gitu. Kenapa kok Allah nggak turunkan masing-masing bangsa dengan bahasa masing-masing? Gitu. Ini Bu, jawabannya di sini nih. Di surat Yusuf ayat yang kedua. Kata Allah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran ini dengan berbahasa Arab. Sengaja kan? Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun. Agar siapapun kalian, agar siapapun kalian, orang Indonesia, orang Arab, orang Amerika, suku Jawa, suku Bugis, suku orang Aceh, agar siapapun kalian ta'qilun bisa memahaminya. Ya kan? Bisa memahaminya. Jadi sebenarnya siapapun kita ini, kita punya peluang sangat besar untuk juga memahami Al-Quran. Kenapa Bu? Karena banyak alasan yang menunjukkan bagaimana itu Al-Quran, walaupun dia itu berbahasa Arab, insya Allah mudah difahami bagi siapa saja. Saya sebutkan di alasannya. Ya. Yang pertama, karena Allah yang menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, ternyata Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Nah itu Pak. Allah jamin kemudahannya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qamar dan mengulang sebanyak 4 kali. Ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40. Yang berbunyi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran daripadanya? Tuh kan? Jadi Allah telah mudahkan Ibu. Telah jamin kemudahannya. Gitu. Tinggal apa? Kita mau belajar dan tahu cara belajarnya. Yang kedua, karena itu Al-Quran ternyata banyak ayat-ayatnya yang sering berulang. Contoh yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Siapa yang tahu artinya ini, Bu? Nikmat mana lagi kah yang Betul Pak Romi. Maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan. Ayat ini berulang dalam surat Ar-Rahman. Yang jumlah ayatnya 78. Sebanyak berapa kali? 31 kali. Betul. Sebanyak 31 kali. Jadi hampir setengah itu surat Ar-Rahman berisi dengan ayat ini. Dan masih banyak contoh ayat lain yang seperti begini bentuknya. Masya Allah. Ini kemudahan dari Allah. Dan yang ketiga, bukan hanya ayat yang berulang. Bahkan banyak juga kata-kata Al-Quran yang serupa dan sering berulang. Gitu, sering berulang kata Al-Quran. Ini Allah isyaratkan Bu. Dalam surat Az-Zumar ayat 23. Kata Allah, maknanya Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik dalam bentuk sebuah kitab yang punya 2 ciri 2M, mutasyabihan serupa-serupa, demikian pula masania berulang-ulang. Nah, itu dia kan? Jadi banyak kata-kata yang serupa-serupa demikian pula berulang-ulang. Gitu. Bapak Ibu, nanti lewat metode sekejaplah kita akan belajar itu. Ya, mana kata-kata yang sering berulang-ulang? Yang sebenarnya kalau sekolah formal itu kita hampir nggak pernah diajarkan itu kata-kata ini. Yang kita nggak pernah tahu. Tapi di sekejap akan tunjukkan sama Anda kata-kata yang sering-sering berulang, demikian pula yang serupa-serupa bentuknya, demikian pula bunyinya insyaallah taala. Ya. Oke. Berikutnya. Ya, Bapak Ibu yang muliakan, jadi ini 3 alasan yang menunjukkan bagaimana dia itu mudah difahami. Allah jamin kemudahan, ya. Banyak kata dan ayat yang sering berulang. Apalagi demikian pula banyak ayat-ayatnya yang sering berulang. Okay. Faham Al-Quran? Paham insyaallah.
Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Mudah yang boleh Paham ganti ya. Al-Quran? Mudah. Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Oke. Sekarang Bu, apa actionnya? Apa action kita? Diam-diam saja atau bagaimana? Oke. Belajar. Belajar. Nah, tapi Bu, Belajar. yang utama adalah pertama adalah berdoa. Iya, minta sama Allah agar Allah jadikan kita paham Al-Quran. Rabbi zidni ilma, itu doanya itu. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepadaku. Yang kedua baru kita belajar fokus untuk paham Al-Quran. Memang harus meluangkan waktu khusus ya untuk belajar paham Al-Quran kepada orang yang kita yakini bisa membantu kita untuk bisa faham Al-Quran. Gitu Pak, harus. Iya seperti yang sekarang Anda kerjakan hari ini. Ini kalau telaten dikerjakan, maka insya Allah Anda akan punya itu kemampuan yang sangat luar biasa. Ya. Tapi nggak cukup Bu. Kenapa? Ada orang sudah tiap hari punya, mungkin hampir tiap hari punya pengajian. Tapi kok ngertinya dikit banget. Kenapa? Ketika dia belajar, dia belum memperhatikan hal yang ketiga. Apa itu? Yaitu ini, gunakanlah metode belajar. Ya. Gunakanlah metode belajar yang kita yakini akan membantu kita untuk lebih mudah dan lebih cepat faham Al-Quran. Ini pengaruhnya Bu, Bapak, sangat luar biasa nih. Contoh, kalau Anda mau berangkat dari Jakarta ke Surabaya. Coba naik bis. Berapa jam itu nyampe Surabaya? Bisa berjam-jam kan? Tapi kalau naik kereta api, lebih cepat. Tapi kalau naik pesawat terbang, Jakarta Surabaya, berapa jam nyampe? Ya sekitar 1,5 jam kurang lebih. Kenapa? Karena cara berbeda, maka kecepatan sampai tujuan pun akan berbeda. Nah, itu sama sebenarnya dengan orang ketika hendak paham Al-Quran. Ketika hendak paham Al-Quran sekalian. Tergantung cara dia belajar. Tergantung cara dia belajar. Nah, dengan izin Allah, hadirlah metode sekejap ini. Nah, hadirlah apa Bu? Metode sekejap ini. Dengan tujuan ingin mengantarkan Bapak Ibu yang tidak punya background bahasa Arab, agar nanti ketika Anda membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, bisa dengan mudah dan cepat memahami makna Al-Quran. Gitu Bapak Ibu, itu tujuannya. Ya, oke. Kenapa? Karena kalau kita gunakan metode yang bagus dan cepat, insya Allah sampai pun akan lebih cepat daripada yang lainnya. Oke. Dan hari ini Allah berikan kesempatan untuk silaturahmi. Bapak Ibu, nah sekarang saya akan langsung masuk ya kepada pelatihan kita. Ini sekejap Bapak Ibu, sebentar gini. Banyak metode alhamdulillah untuk paham Al-Quran. Tapi sekejap punya keunggulan dari namanya sekejap. Pertama adalah yaitu sistematis. Materinya ini diatur secara sistematis. Untuk orang-orang umum yang nggak punya background bahasa Arab cepat paham Al-Quran. Artinya ini Bu sangat jauh berbeda dengan materi sekolah formal bahasa Arab. Jauh banget bedanya itu. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah yaitu kerap. Contoh, saya kerap bertemu dengan Pak Erizal di masjid Pak. Nah kan? Apa artinya itu kerap? Sering. Karena dalam metode sekejap ini, Anda akan mengetahui mana kata-kata dan mana pola-pola bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran. Yang ini sebenarnya kurang mendapat perhatian kalau kita di sekolah formal bahasa Arab. Ya, kita hampir nggak tahu itu. Mana yang sering muncul. Di sekejap Anda akan tahu itu. Hal tersebut. Ini yang kedua. Makanya karena materinya telah diatur secara sistematis dan fokus belajar kata dan pola yang kerap muncul, sehingga hasilnya adalah jab. Jab itu jalan pintas. Ya, jalan pintas. Ya, apanya Bu? Cepat membantu Anda untuk faham Al-Quran. Ya, kok bisa Pak? Kok bisa? Iya, karena cepat juga proses belajarnya. Berapa lama?
sesudah ini, kalau Anda serius, Anda bergabung di kelasnya. Kelas online bisa. Berapa itu? Untuk praktek menerjemahkan dan faham juz 1 utuh. Ya. Per kata, per ayat, faham maknanya utuh. 1 juz. Selama 20 kali pertemuan. Selama 20 kali pertemuan, hanya berjumpa setiap minggu sekali aja selama 2 jam. Ya. Nanti akan banyak kata yang Anda hafal, ya. Pola-pola ya kata yang Anda hafal dan juga hatam juz 1 dalam prakteknya. Insya Allah Ta'ala. Dan kalau pernah lewat ini Bu, ya, akan membantu Anda untuk paham sendiri itu juz berikutnya dengan lebih baik insya Allah Ta'ala. Itu gambarnya Pak. Ya. Jadi apa saja Pak? Hasilnya ketika kita ngaji nih, kita punya kemampuan untuk bisa paham secara langsung. Nah, ini adalah contoh. Bapak Ibu. Yang tadi saya katakan. Nah, ini contoh ya sebuah kelas yang kita tangani di Bogor. Di Bogor, di Cilengsi Bogor. Ini di masjid ya. Orang-orang umum, karyawan perusahaan dengan keluarganya, mereka belajar, mereka selesai. Ya, belajarnya itu, ini adalah acara syukuran penamatannya, Pak. Apa aslinya, Pak? Punya skill, ya, punya kemampuan menerjemahkan langsung. Nah, ini ada pesertanya, Pak, namanya Pak Heri, akan menerjemahkan ini, Bu. Ini depannya ada Al-Quran tanpa terjemahan, beliau langsung menerjemahkan. Nah, kita lihat ya. Itu yang tadi saya katakan warna merah tadi yang sudah hafal itu hampir separuh dari layar itu warna merah, maka wajib untuk dihafal warna merah itu. Baiklah Bapak sekalian, untuk ayat 23 sampai 25 pada siapa ya? Pak Erik. Pak Erik, tolong diterjemahkan Al-Baqarah ayat 23 sampai ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in dan jika kuntum kalian di dalam roibi keraguan mimma dengan apa yang nazala kami turunkan ala abdina atas hamba kami, fa'tu maka buatlah bisuratin sebuah surat mimisli atau semisalnya. Watu maka panggillah suhada akum penolong-penolong kalian min dunillahi dari selain Allah. In kuntum jika kalian shodiqin orang-orang yang benar. Bain maka jikalau tidak taf'alu kalian membuatnya, walan dan tidak akan taf'alu membuatnya, fattaku maka takutlah an-naro kepada api neraka allati yang waquduhan nasu bahan bakarnya dari manusia wal hijaru dan batu. Uidat disediakan lil kafirin bagi orang-orang yang kafir. Itu Pak. Itu contoh. Jadi semua peserta yang selesai Pak akan punya kemampuan begitu toh. Ya. Wow. Karena banyak kata yang dia sudah tahu, banyak pola grammar yang dia pahami, dan punya kemampuan untuk bisa menerjemahkan kayak tadi. Alhamdulillah dengan izin Allah ini sudah sekitar 11 tahun. Ini sekejap dikembangkan, dan dengan izin Allah tahun lalu ini sekejap mendapatkan penghargaan internasional, ya, dari Center of Quranic Research, jadi pusat penelitian Al-Quran di University Maya di Malaysia. Sebuah metode yang insya Allah bisa membantu orang-orang Melayu, ya, Indonesia, Malaysia, yang nggak punya bingung bahasa Arab untuk bisa lebih cepat dan mudah memahami Al-Quran, insya Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Gitu Pak. Dan hari ini kita ketemu nih untuk perkenalan. Oke. Sekarang Pak, saya masuk ya kepada inti perkenalan kita. Ya. Bagaimana ini sekejap bisa membantu Anda yang tidak punya background bahasa Arab bisa cepat paham Al-Quran. Karena sekarang ini kalau Anda mau ngerti, harus sekolah formal bahasa Arab. Di pesantren itu bertahun-tahun itu. Ya, bertahun-tahun. Nah, itu kan nggak mungkin. Nah, ini disetting untuk orang-orang tua, orang-orang umum yang punya waktu sangat terbatas sekali. Oke. Caranya bagaimana? Ya, itu kita belajarnya, Pak. Memang langsung dengan menggunakan Al-Quran sekejap. Yang begini modelnya. Nah, ini dia. Ini Al-Quran sekejap ya, 30 juz. Jadi memang nggak bisa pakai Al-Quran lain. Nggak bisa. Harus langsung menggunakan Al-Quran sekejap. Oke. Nah. Dan nanti untuk menggunakan Al-Quran, kami telah menyiapkan 2 buah buku panduan. Yang pertama adalah buku yang diberikan warna merah ini. Buku Metode Sekejap Paham Al-Quran.
Ya, ini bukunya sangat tipis. Ya. Apa? Berisi ilmunya. Demikian pula berisi Al-Quran juz 1. Nah, jadi kalau Anda belum punya mushafnya nggak masalah, nggak apa-apa. Karena kalau itu latihan sudah di sini juz 1. Nah, ini akan dipakai selama 20 kali pertemuan pelatihan tersebut. Dan yang kedua adalah buku yang berwarna hitam. Ini adalah Kamus Al-Quran Sekejap. Disusun untuk orang-orang Indonesia, Mang. Gitu ya. Khusus untuk kata yang jarang muncul saja dalam Al-Quran. Nah, ini akan kita pakai kalau kita pelatihan sekejap tersebut. Oke. Dan ini belajarnya apa? Langsung praktek dengan menggunakan Al-Quran yang begini modelnya. Oke. Perhatikan Pak. Nah, inilah contoh Al-Quran sekejap. Oke, kita langsung praktek Pak ya, praktek. Lihat ini Pak. Pak Erizal, nyalakan mic-nya. Ya. Pak Erizal. Ya. Pak Erizal, lihat semuanya. Inilah Al-Quran sekejap. Pak kira-kira apa yang unik dari Al-Quran sekejap ini? Berwarna-warna. Iya betul. Dia nggak punya terjemahan sama sekali. Nggak ada terjemahan per ayat, per kata nggak ada. Pertama dia berwarna. Tapi ini bukan warna tajwid, ini warna arti, warna makna. Yang kedua apa Pak? Yang kedua, ada garis-garisnya itu. Ya enggak? Ada garis bawahnya. Apalagi ada angka-angkanya. Ada enggak itu? Ada. Ada 3. Nanti kita akan belajar mengenal pola warna, pola angka, demikian pula pola garis. Ini kalau Anda ngerti maksudnya apa, Masya Allah, akan kencang banget larinya itu. Akan kencang sekali larinya untuk paham Al-Quran. Nah, kita buat dalam bentuk apa? Dalam bentuk warna, garis, demikian pula angka. Ya, karena kalau orang mengerti apa, harus ngerti apa? Ngerti grammar, sama ngerti vocabulary. Kan gitu semua bahasa. Nah, ini kita pindahkan dalam bentuk warna, garis, demikian pula angka. Oke. Hari ini tentu saya nggak mungkin jelaskan semuanya, tapi hanya mau jelaskan yang paling dasar. Apa itu? Tentang pola warna yang terpakai dalam Al-Quran sekejap. Ya, tentang pola warna ya, yang terpakai dalam Al-Quran sekejap. Oke, kita mulai. Jadi goal kita adalah insya Allah kita ingin paham 30 juz. Kan? 30 juz kita ingin ngerti. Berarti kita ingin paham 6.236 ayat. Itu berarti ada berapa kata yang harus kita hafal artinya itu? Ayo. Waduh, berapa ya? Berapa? Saya berhitung. Bismillah. Bi 1, Ismi 2, Allah 3, Ar-Rahman 4, Ar-Rahim 5. 1 ayat. Kalau 30 juz? Banyak, Tat, banyak. Ini nih. Ini Pak. Ada sekitar 77.439 kata. Kebayang nggak bagaimana dihafalnya itu Pak? Kalau satu hari menghafal 10 kata, perlu 7.000 hari. Oh, berapa tahun itu? Nah, tapi insya Allah ya, dengan sekejap ini akan ribuan kata akan Anda hafal dengan sangat cepat. Kenapa? Karena sekejap ini telah membagi semua kata ini dalam 4 bagian kata. 4 kelompok kata. Yang nantinya akan diberikan warna dalam Al-Quran sekejap ini. Ya. Ada 4 warna. Seperti pulpen warna. Hijau, merah, biru, dan hitam. Nah, setiap warna ini menunjukkan arti dan ada maksudnya. Oke, sekarang kita akan mulai, Bang. Kita akan mulai dulu ya. Untuk menerjemahkan setiap kata. Ya. Dan saya nggak akan pernah bilang sama Anda apa artinya. Nggak akan pernah bilang. Tapi dengan warna ini akan membantu Anda untuk bisa mengetahui sendiri arti kata-kata ini. Dan kita akan urut ya. Dari kata yang paling mudah difahami maknanya. Oke, sekarang semua lihat ke depan. Ke slide. Oke. Ya. Jadi kita mau terjemahkannya per kata ya. Tapi pakai warna dulu. Sudah siap? Siap semuanya? Kita mulai ya. Warna yang pertama ya adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini.
yang sangat indah ketika Anda melihatnya. Kira-kira gambar apakah ini? Hijau. Gambar sawah, ya kan? Sawah itu warnanya apa? Hijau. Hijau. Bapak Ibu, kalau Anda melihat gambar sawah ini, kira-kira kebanyakannya terdapat di negara mana? Indonesia. Iya, negara kita Indonesia, ya, Indonesia, gitu. Kemanapun Anda pergi, akan menemukan sawah-sawah yang hijau dan indah. Ya, Bapak Ibu, nanti dalam Al-Quran sekejap ini, oke, akan ada kata-kata yang diberikan warna hijau, ya, seperti hijaunya sawah-sawah Indonesia. Apa itu artinya warna hijau? Itulah kata Al-Quran yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Warna hijau. Kata Al-Quran yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda punya Al-Quran sekejap, lalu menemukan kata yang diberikan warna hijau, maka Anda tidak perlu mikir artinya. Langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Gitu. Indonesia banget artinya. Ya. Warna hijau apa artinya? Artinya. Indonesia banget artinya. Betul. Indonesia banget artinya. Oke, sekarang coba ya. Sekarang kita praktek. Ya, kita praktek ya. Coba. Saya panggil Ibu Reniati. Nyalakan mic-nya. Nah, ini. Oke. Kita praktek ya pakai Al-Quran nih. Ibu Reni, coba lihat Ibu. Siap. Rata-rata di setiap baris, apakah ada kata yang diberikan warna merah? Warna hijau? Tidak. Tidak ada garisnya warna hijau. Ada kan? Tidak ada. Coba. Tidak ada garisnya. Enggak, Bu. Warna hijau. Warna hijau. Tulisan Ya, warna hijau. Ya, warna hijau. Allah apa artinya, Bu? Ibu, Allah? Allah artinya Indonesia banget. Nah, Hijau. Alkitab artinya kitab. Al-Ghaib artinya Goib. Goib. as-shalah, Salah. Salah. al-akhirah, Akhir. akhirat. Tuh, sama kan? Nah, Bu, ternyata kalau kita punya Al-Quran sekejap ini, kita akan menemukan di setiap halaman banyak kata yang diberikan warna hijau. Dari awal Al-Fatihah sampai akhir juz 30. Masya Allah. Nih, saya tunjukkan ya Bu ya, secara acak ini. Anda boleh lihat ini Bu. Ini kalau Anda punya nih, akan jumpa setiap halaman ada kata yang diberikan warna. Nah, ini contoh. Dalam juz 1 aja. Nih. Di juz 1 ada sekitar 3.585 kata. Ya. Yang diberikan warna hijau ini, ya warna hijau ya, itu mencapai sekitar 10%-nya. Kata yang telah menjadi bahasa Indonesia, yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ada 30 juz, 77.000 kata, ada 7.000-an kata yang Anda gak perlu hafal. Kenapa? Karena dia telah menjadi bahasa Indonesia. Sama terjemahannya. Jelas ya? Siap. Selesai. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Paham Al-Quran? Udah insyaallah. Jadi berapa kata yang Anda sudah hafal sekarang? 10%. 10,6%. 7.000-an kata ini sudah ada di kepala Anda, wahai orang Indonesia. 83 kata. Gitu. Sudah ada di kepala Anda nih. 10%-nya kepala kita nih. Kita sekejap bantu sedikit. Apa itu? Dengan memberikan warna hijau pada kata-kata ini, ya. Udah kalau Anda ngaji nggak usah mikir, sama itu artinya. Ya kan? Oke. Selesai warna yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas Ibu sekalian? Siap. Oke, sekarang warna yang kedua. Berarti bayangkan Bu, dari 77.000 kata sudah keluar 10%-nya itu. Ya, kita nggak usah hafal, karena udah ketahuan. Sekarang yang tersisa, perhatikan, lihat ke depan.
Sekarang warna yang kedua ya. Warna yang kedua adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Gambar sesuatu yang terdapat dalam tubuh setiap manusia dan manusia sangat memerlukannya. Gambar apakah ini? Merah. Gambar darah. Kan? Darah. Sel darah merah diperbesar pakai alat. Darah kita warnanya apa? Merah. Merah, oke. Ibu, ini darah punya sifat nih. Apakah darah itu banyak dalam tubuh kita ataukah sedikit? Banyak. Banyak. Itulah darah kita yang berwarna merah yang banyak jumlahnya. Nah, nanti dalam Al-Quran sekejap itu ada kata-kata yang diberikan warna merah. Seperti merahnya darah kita. Itulah kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Banyak berulang. Jadi kalau Anda ngaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan kata yang diberikan warna merah, langsung katakan, ini kata banyak banget berulangnya. Warna merah apa artinya? Banyak Banyak banget. banget. Iya, banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Sekarang Banyak berulangnya. ya, Berulang. kita praktek. Berulang. Tuh, oke, nih. Sekarang coba saya panggil Pak Akmal Hamzah. Ada Pak Akmal? Ya, siap. Pak Akmal, Pak Ya. coba lihat Pak di layar. Ya. Di setiap baris, apakah ada kata yang diberikan warna merah? Baris pertama ada 4. 1. Paling Ini atas. dia, Bu. Lihat aja Bu, saja global. Ada nggak tiap baris? Ada Bukan? setiap baris. Ada. Ini kalau Anda punya Al-Quran sekejap, Anda akan menemukan di setiap baris. Ini saya tunjukkan ya. Lihat ke video saya. Saya buka saja acak ini. Nih. Ini kalau Anda punya Al-Quran sekejap, Anda akan menemukan di setiap baris ada kata yang diberikan warna merah. Ya. Nih. Warna merah, tiap baris. Apa itu? Itulah kata-kata Al-Quran yang banyak berulang. Ya. Dan setelah dicek, Bu, dikumpulkan, ternyata kata jumlahnya nggak banyak. Ya, berapa kata? Hanya ada sekitar 100 kata saja. Tuh. Yang telah dikumpulkan lengkap dengan artinya dalam 2 halaman buku sekejap ini. Sini ada, Bu. Halaman yang ke-10 dan halaman yang ke-11. Ya. Ini diberi nama kertas ajaib. Ya. Kalau Anda punya bukunya, Bu, akan dibuatkan pisahannya ini, terpisah. Ya, ada juga pisahannya itu. Nih, diberikan apa? Kertas ajaib. Kertas ajaib. Ini dari bahasa Arab. Kirtos ajib. Kirtos ajib. Kertas ajaib. Kertas yang menakjubkan. Kenapa? Karena kata-kata yang terdapat dalam kertas ini, oke, akan Anda temukan pada setiap baris Al-Quran. Ya, setiap baris Al-Quran. Ya, Masya Allah. Nanti dalam pelatihanlah Anda akan dilatih bagaimana bisa menghafal kata-kata ini ya dengan artinya seperti Al-Fatihah. Seperti Al-Fatihah. Seperti menghafal nama Anda sendiri, nggak pakai mikir lagi itu. Di pelatihan. Kenapa? Karena kalau Anda bisa menguasai arti kata yang warna hijau ini pasti. Lalu yang merah ini, maka insya Allah sekitar 60% kata Al-Quran bisa Anda ketahui maknanya. Bayangkan Bu, 60% dari 77.000 kata. Kebayang nggak? Berapa itu? Masya Allah. Masya Allah. Begitu. Ya. Hanya bermodalkan apa, Bu? 1 lembar kertas ajaib saja ini. Nah, di pelatihan kita latihan itu, Bu. Nah, ini contoh ya. Ini kita udah hitung ini. Contoh untuk juz 1. Ya. Ada ya, hijau kan 10%. Ini warna merah mencapai 56%. Jadi, hanya bermodalkan warna hijau dan merah saja sudah mencapai sekitar 60% kata Al-Quran.
Masya Allah. Bayangkan Pak. Nah, di kelasnya lah Anda akan latihan. Bagaimana hafal kata-kata ini dengan artinya, dengan cepat. Di pelatihan. Oke Pak. Nah, hari ini saya akan hanya mau tunjukkan ya caranya saya menghafal. Akan tunjukkan 6 saja deh. 6 kata dari 100 kata berwarna merah ini. Yang sebenarnya Anda pun sudah tahu artinya sebenarnya itu. Gitu. Karena apa? Anda tiap hari baca. Oke sekarang kita mulai ya. Saya mau tunjukkan contoh kata yang sering muncul. Bapak Ibu, lihat ke depan, ke slide. Di antara contoh kata-kata yang diberikan warna merah karena sering muncul adalah kata-kata yang terdapat pada nama anak ini. Ini anak punya nama yang diambil dari kata-kata Al-Quran. Siapa yang tahu? Apakah Anda pernah melihat ini anak sebelumnya? Belum. Masa nggak pernah lihat, Bu? Ini terkenal ini loh. Bintang iklan. Ustadz. Ini bintang iklan sekejap. Tuh lihat gaya itu. Ustadz Nur Ihsan. Ustadz Ini Maulana. bintang. Ustadz Nur Ihsan. Bagaimana Mas Ihsan? Ustadz Ya. Ustadz Maulana. Bukan. Bukan. Ini bintang iklan sekejap. Gitu. Oke. Itu biasanya namanya bintang iklan, Bu. Punya 2 nama. Iya, hampir semua tuh artis punya 2 nama loh. Contohnya, orang Sunda namanya Jaka. Jadi artis. Berubah nama menjadi Jack. Jackie. Kan gitu kan? Iya, Anda bisa buktikan sendiri tuh. Kalau nggak percaya. Yang nggak ada nama aslinya itu. Nah, sama ini anak. Sebagai bintang iklan sekejap. Dia punya nama khusus. Yang tidak ada orang yang sama dengannya. Namanya adalah ini. Nah, siapa namanya? Bila wa'ala. Allah. Baca yang benar. Bilila Bilila wa ghalala. Begini cara bacanya, Bu. Bilila wa'ala pakai ain. Wa'ala panjang suaranya. Wa'ala la gitu. Bilila Wa'ala. Sekali lagi. Siapa namanya? Bilila wa'ala. Oke. Sebenarnya nama ini itu diambil dari kata-kata Al-Quran yang tiap hari Anda membacanya berkali-kali. Di mana? Nih, 6 kata dalam surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. 1, bi, li, la, wa, ala, la. Itu ada 6. Kan? Bi, li, la, wa, ala, la. Ada 6. Oke. Sekarang kita mulai ya. Oke. Saya panggil Pak Romi Eka. Nyalakan mic-nya. Yang pertama yaitu kata bi. Bi. Pak Romi, di Ya, mana Ustaz. ayatnya ada kata bi di Al-Fatihah? Bi. Bismillah. Betul, tuh kan? Bismillah ada bi kan orang merah itu bi. Ya, Ini Pak, coba diisi Pak. Titik-titik nama Allah. Apa itu? dengan nama Allah. Berarti bi apa artinya? Dengan. Anda tahu kan? Saya nggak pernah bilang kan? Ya. Bu, setiap halaman nanti Anda akan menemukan kata bi dalam Al-Quran. Kenapa? Karena muncul. Oke, sekarang. Ini kalau Anda punya bukunya, akan ada yang namanya itu LKS. Lembar kerja sekejap. Ya. Nomor 1, bilila wa alala. Tuliskan di buku Anda, di bawah kata bi, apa artinya? Dengan. Dengan, ayo. Sekarang tuliskan Bu, di HP Anda atau di buku Anda, tuliskan itu, bi dengan. Bi Kenapa dengan. nulis? Karena itu membantu men-save dalam ingatan Anda. Sudah ya? Bi dengan. Oke. Pak Romi yang kedua, yaitu Ustaz. kata li. Li. Di mana ada kata li di Al-Fatihah? Li. Ini. Lillahi. Lillah. Alhamdulillah. Lillahi. Pak Romi, segala puji titik-titik Allah. Bagi Allah. Betul bagi. Ayo tuliskan di buku Anda kata li bagi.
Li bagi. Udah. Sudah? Bi dengan li bagi. Oke, tuliskan. Tuliskan sudah? Ya. Yang ketiga Pak Romi, yaitu kata la. Kalau ini Anda sering baca di surat Al-Ikhlas. Ayo, mana ayatnya itu? Ini dia. Walam yakul lahu. Ya. Ayo Pak Romi. Dan Ya. tidak ada titik-titiknya Allah yang setara sesuatu pun. Dan tidak ada sekutu. Salah, bukan. Bagi juga, bagi. Dan tidak ada baginya. Jadi itu li dan la sama artinya bagi-bagi. Li bagi, la juga bagi. Ya kan? Tuh. Dan li tidak bagi, ada la bagi. Allah. Sama. Ayo, tuliskan lagi di buku Anda. Sudah? Sekarang saya panggil ya. Saya panggil gantian. Saya panggil Ibu Nelly Yati. Nyalakan. Ya. Oke. Ya. Sudah ya? Ibu Nelly. Yang Ya. berikutnya itu kata wa. Ayo Bu, di mana ayatnya ada kata wa? Pertama kali di Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayo. Walau Bukan, ada sebelumnya lagi. Nih. Iya, Kak, ada wa. Oke. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan. Apa Ibu? Dan. Betul. Dan. Kan tuliskan di buku Anda kata wa. Artinya dan. Ini Masya Allah. Ratusan kali bukan? Artinya paling banyak muncul. Dan, wa. Ya kan? Ayo contoh nih, contoh yang kerap muncul ini. Pasti muncul tuh. Iya. Ya, pasti muncul tuh halaman. Oke. Berikutnya lagi. Kata Allah Ibu. Bu Nelly, apa? Apa contoh ayatnya ada kata Allah di Al-Fatihah? Allah di atas. Nih. Alaihim. Apa contoh ayatnya di Al-Fatihah? Alaihim. Itu. Allah. Ya. Jalan orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat kepada atas mereka. Atas. Jadi Allah bermana atas. Nah, tuliskan di buku Anda. Ya. Oke. Dan yang terakhir yaitu kata la. Pak Didik nyalakan mic-nya. La raiba. Di Al-Fatihah Pak, di Al-Fatihah. Mana ayatnya adalah? Ini, tuh. Waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan titik-titik. Apa artinya Pak? Bukan. Betul, bukan. Oke. Tuliskan di buku Anda. Nah. Oke. Sudah? Oke. Nah, jadi inilah 6 kata Al-Quran yang sebenarnya Anda tiap hari membacanya di Al-Fatihah Ikhlas. Ya. Bi dengan li bagi, la bagi, wa dan ala, bukan? Dan Anda pasti akan menemukannya di setiap halaman Al-Quran dan berulang-ulang. Ya kan Bu? Ya kan? Nah, tugas Anda adalah menghafal. Dengan mengulang-ulang kata-kata ini sampai hafal. Sampai hafal. Kenapa? Kalau Anda hafal, Anda pasti akan jumpa. Nah, dan caranya menghafal itu gampang. Bagaimana caranya? Anda cukup membaca setiap kata ini dengan artinya seperti Anda membaca Al-Quran. Dengan senandung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Gitu. Ya, baca. Bi dengan li bagi dan seterusnya. Oke, sekarang kita bareng-bareng latihan ya menghafal kata ini, Pak. Ayo. Bareng-bareng ya. Saya contohkan dulu caranya, iramanya. Anda ikuti. Dan niatkan ya Allah buat hafal arti kata-kata ini. Buat kami hafal kata-kata ini. Oke, kita mulai ya. Ayo. Saya duluan ya.
Ini kan Ya, ada 6 kakak. Kita bagi 2 ya. 3-3. Oke. Saya duluan selesai membacanya, baru Anda ikuti langsung ya. Kita mulai ya, siap. Ikuti Siap, Pak. saya. Dengan suaramu yang merdu ya. Oke. Mulai ya. Bi dengan li bagilah bagi. Yuk. Bidengan Bukan ya. Pak, sama-sama jangan terlambat. Ulangi lagi, Ustaz. Oke, harus Ulangi lagi, sama-sama. Ini kalau di Zoom, kalau nggak sama-sama, soalnya tabrakan. Jadi biar sama-sama. Saya selesai duluan. Oke, 3-3 ya. Baru Anda langsung ikuti. Ya, nyalakan mic-nya. Ayo. Sudah ya? Oke. Ikuti saya. Bi dengan li bagilah bagi. Yuk. Bidengan li bagilah bagi. Bi dengan li bagilah bagi. Bidengan dibagi. Wadan ala ataslah bukan. Wadan Wadan ala ataslah bukan. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Oke. Nah, nanti asalnya Anda baca begitu Pak ya, sering-sering ulang. Sesudah itu Anda mulai latihan dengan cara menutup artinya. Gitu, menutup artinya seperti ini. Tutup ya. Sekarang mulai lagi diulang lagi Bu ya. Oke ya, bareng-bareng ya. Ayo, nyalakan mic-nya. Ya. Sabar, Pak, sabar. Guru duluan. Guru baru mulai diikuti. Semangat banget nih, Bu. Jangan balapan. Bapak Ibu jangan balapan. Ibu, kalau di Zoom itu harus rapi. Kalau nggak rapi, tabrakan suaranya. Sambil Ya. semangat itu Ustaz. Betul, semangat, tapi harus rapi. Kalau nggak begitu nggak bisa belajar kita ini. Ini caranya Bu, biarkanlah saya selesai duluan. Oke, membacanya 3-3. Langsung Anda ikuti, jangan terlambat. Kalau terlambat itu bermasalah. Ya, oke. Ikuti saya. Ya, nyalakan mic-nya. Bi dengan li bagilah bagi. Yuk. Bidengan li bagi. Bi dengan li bagilah bagi. Bidengan Wadan ala ataslah bukan. Kemarin, saya duluan. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Siap-siap ya ditunjuk. Siap-siap ditunjuk. Dengan li bagilah bagi. Bidengan bagi. Dengan li bagilah bagi. Bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Nah, sudah ya. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Sekarang siapa yang mau coba sendirian?
Saya Ustaz. Ya, Pak, sebentar. Sebentar, Pak Romi duluan. Yang lain diam. Oke, Bu. Mohon jangan ada yang buka kameranya ya. Yang saya izinkan yang buka. Biar nggak rame. Oke, Pak Romi, nyalakan mic-nya. Siap, Ustaz. Ayo, silakan. Bi dengan. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Tuh kan, Masya Allah. Langsung hafal kan, Pak? Langsung Ya, hafal alhamdulillah, sekarang. Tuh lihat, nyari terjemahnya kan? Masya Nggak ada. Allah. Nggak ada. Kenapa Anda hafal? Karena Anda memang hafal. Allah buat Anda hafal. Kan gitu. karena mudah insya Allah, Ustaz. Iya, karena Anda mau menghafal, maka Allah bantu. Sekarang Pak, Ya. Pak Romi, Ya, Ustaz. latihan menjawab acak. Ya. Karena kalau sudah ngaji kan sudah nggak beruntun lagi toh. Ayo Ya, coba. betul. Yang lain diam ya. Yang lain menjawab dalam hati, jangan bersuara. Hanya Pak Romi yang bersuara. Siap, Ustaz. Ya. Oke, siap. Langsung jawab ya. Wadan, Ustaz. ala atas maksudnya. Pak Romi, Ala atas. sebentar. Apa artinya wah? Dan. Li. Ayo. Bagi. Masih mikir. Sudah tertinggal sampai imam. Bagi. Bagi. Bagi ya, bagi. Bi. Bi. Dengan. Li. Bagi. Wah. Dan. Ala. Atas. Wah. Dan. Bi. Dengan. La. Bukan. Wah. Dan. La. Bukan. Li. Bagi. Wah. Dan. Bi. Dengan. Seperti begitu. Jelas, Pak? Jelas. Ustaz. Ibu-ibu siapa coba ibu-ibu? Ana Ustaz. Ana siapa? Kalau Ana mah nggak jelas. Ana siapa? Safniar Ustaz. Oke, silakan. Reni. Oke. Safniar Ustaz. Ibu Safniar. Yang lain Ya. matikan mic-nya. Oke, Ibu Safniar, nyalakan mic-nya. Bidang baginya bagi. Wadan ala atas labukan. Ulangi lagi. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan atas ala wadan ala atas labukan. Ulangi lagi. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Ibu hafal nggak Ibu? Hafal. Hafal, Masya Allah. Langsung kan Ibu? Kenapa? Karena mau menghafal. Ya, oke. Sekarang latihan menjawab acak. Ya. Siap, Ustaz. Apa artinya wah? Dan. Ala. Di atas. Bi. Dengan. Wah. Dan. Ala. Di atas. Wah. Dan. Li. Bagi. Wah. Dan. La. Bagi. Salah. Bukan. Lamat. Panjang. Bukan. Panjangnya kan la panjang. Oke. Wah. Bukan. Dan. Ala. Di atas. Wah. Dan. Bi. Dengan. Ibu Nelly, Yati, coba sekarang Ibu Nelly. Ayo. Ayo Ibu Nelly. Nyalakan mic-nya. Ibu Nelly, nyalakan mic-nya. Oke, ayo. Bi dengan. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Ulangi. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Masya Allah. Tuh, langsung hafalkan Ibu? Ini pasti jumpa tiap halaman. Gitu kan? Sekarang latihan menjawab acak. Ya, siap ya. Yang lain diam. Ya. Bu Nili, ayo. Jawab artinya. Apa artinya wah? Dan. Ala. Atas. Wah.
Dan. La. Bukan. Bi. Dengan. Wa. Dan. Li. Bagi. Wa. Dan. La. Bukan. Bi. Dengan. Begitu ya. Jelas caranya Ibu? Bu. Nanti kalau kita pelatihan, semuanya akan dipelajari dengan cara yang sama. Nih. Sampai apa? Sampai selesai. Ini nih. 15 baris. Ya, 70 kata kurang lebih. Ya. Akan dihafal dengan cara yang sama. Ya. Berurutan. Dan ketika diacak pun akan sama juga. Gitu. Jadi Bu, semua tuh alumni Sekejap Bu, pasti hafal ini Bu, hafal ini. Ya, itu biasanya kita cicil 4 minggu cicil. Minggu pertama belajar dulu 6 baris, kedua diulang dan seterusnya. Bisa 4 minggu. Ya kan gitu. Tapi manfaatnya seumur hidup. Nah ini contoh Ibu ya. Nih, ini ada peserta kelas kita kelas online nih. Nah namanya Pak Endang. Ini karyawan perusahaan ini. Perusahaan makanan di Bekasi. Nah, dia hafal nih semuanya nih Bu. Seperti Al-Fatihah. Nah, kita dengarkan Bu ya hafalannya nih Bu. Dengan senandungnya, ini dia hafal berurutan dan kalau diacak Bu akan bisa. Ya, coba ya, perhatikan. Yang lain mohon diam. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Ini dengan hafalan. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, fi di dalamin dari, ila kepada qabli sebelum, huwa diyahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahu mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami, hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Ini contoh ya. Usianya 52 tahun nggak pernah belajar bahasa Arab formal. Ini menghafal di kelas sekejap. Ini masih muda Bu. Berapa umurnya? 52 tahun. Kalau yang ini Bu, nih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya Pak Husen. Ya. Ini baru selesai kelasnya nih, usianya 79 tahun. Menghafalnya sama juga seperti tadi itu. Ya, kita dengarkan ya. Kita dengarkan dia ini semua dari hafalannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1. Bidengan dibagilah bagi, wa dan ala ataslah bukan, fi di dalamin dari, illa kepada qabla sebelum, huwa diyahu mereka, anta kamu antum kalian, anak kami anak aku nahnu kami, hu diyahu mereka, kamu kum kalian, ya aku nak kami, haza ini haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang,
Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai. Nah, ini Bu, kali ini adalah contoh video ya. Satu kelas ibu-ibu ya, emak-emak. Masih tadi di Bekasi ikut kelasnya Bu. Selesai mereka ini. Mereka selesai menghafalnya, kemudian mereka juga menerjemah selesainya, dan mereka syukuran wisuda penamatan di masjid mereka di Bekasi. Nah, lihat ini Bu, dia menghafal kertas ajaib ya. Perhatikan ini lengkap ini dengan hafalannya nih. Bentar, saya putarkan ya. Oke. Jadi Bu ya, langsung ya, Ibu mengulang pola-polanya. Oke. Ada 6 ya, kata kerja lampau 1. Nah, ini nanti Bu, manfaatnya apa? Dipakai untuk praktek menerjemahkan. Kata kerja sekarang 2. Nah, ini. Jadi ilmunya ini dapat dipakai untuk menerjemahkan langsung Ibu. Nah, ini contohnya Ibu, ini ada ibu-ibu. Dia diminta menerjemahkan langsung Al-Quran di depannya itu. Ya, Bu bisa balik ya? Semua bisa balik. Jadi bukan paham ketika terjemahan. Terjemahkan ayat ke 62 Al-Baqarah. Ya, seperti ini Bu. Ini sudah hatam satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, Orang-orangnya yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, waswabiin, dan swabiin, man amana, barang siapa yang beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, falahu, maka bagi mereka ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidaklah ada rasa takut, alaihim, atas mereka, wala hum, dan tidaklah mereka yahzanun, bersedih
Itulah hasil daripada menghafal semua materi sekejap. Di antara apa? Menghafal kertas ajaib khatim berwarna merah tersebut. Ini contoh hasil belajarnya. Ya, oke. Lengkapnya di pelatihan. Di pelatihan dihafalkan sama-sama insya Allah Ta'ala. Oke. Berikutnya, sekalian, faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Oke. Yang ketiga, yang diberikan warna biru seperti biru langit. Apa itu? Itulah kata Al-Quran yang insya Allah mudah untuk difahami maknanya. Warna biru itu. Mudah. Dan ternyata dia pun ditemukan pada setiap baris Al-Quran. Warna biru ini. Nah, berapa jumlahnya, Bu? Ada sekitar 2000 kata kurang lebih. Ya, ini nggak berulang ya, 2000 kata ini. Dikumpulkan dalam buku sekejap, lengkap dengan artinya. Lengkap dengan artinya. Nanti dalam pelatihanlah juga kita akan belajar untuk menguasai kata-kata ini. 2000 ini kurang lebih. Kenapa? Karena kalau tahu kata hijau, merah, biru ini, maka insya Allah sekitar 80% kata Al-Quran bisa Anda kuasai maknanya. Ya. Itu dilatih. Nah ini contohnya, Bu. Contoh untuk juz 1. Warna hijau 10%, warna merah 56%, warna biru mencapai 22%. Totalnya mencapai sekitar 89%. Masya Allah. Oke, nah, ini semua apa dilatih nih? Dilatih semua di kelas. Caranya menguasai arti kata-kata ini. Nah, mungkin nanya, Ustadz, kenapa Ustadz bilang biru itu mudah? Kalau hijau mudah karena Indonesia banget artinya. Merah mudah karena banyak banget berulangnya, ya kan? Biru kenapa dia mudah? Nah, ada beberapa alasannya. Tetapi yang paling banyak, kenapa? Karena asal ini, Bu. Dia itu memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Oke. Tapi dia berubah sedikit artinya. Nih, lihat nih, Bu. Nah, contohnya apa? Kata hidayah. Ya, artinya hidayah. Kan? Hidayah artinya hidayah. Ini, Bu, hidayah berubah tulisannya, harokatnya menjadi hudan. Tuh. Hidayah menjadi hudan. Apa artinya hudan? Ternyata artinya sama juga, yaitu hidayah juga artinya. Hudan jadi hada. DT berarti dia telah beri hidayah. Ya, dia telah beri hidayah. Hadaita KT, kamu telah beri hidayah. Nah, itu, Bu. Jadi ini apa? Semua perubahan bentuk dari kata hidayah. Nanti di pelatihan, kita akan latihan, Bu, bagaimana bedakan antara past tense, present tense, dan semuanya itu dipelajari. Oh, ya, pelajari, Bu. Ini, Bu, luar biasa manfaatnya. Tapi kalau pemula, ini gampang. Apa, Bu? Cukup latihan menebak asalnya saja. Oh, ini sabar. Oh, ini syukur. Oh, ini jihad. Itu sudah cukup membantu Anda untuk paham maknanya. Oke, biar mudah kita praktek ya. Coba. Saya panggil coba Pak Erisal. Ada Pak Erisal? Ya. Nah, Pak Erisal nih, lihat di layar. Ada kata hudan, warna biru kan? Hudan, ya. Ini hudan Pak, kira-kira apa kata dalam bahasa Indonesia yang mirip-mirip tulisannya dengan hudan? Nih, syukur, sabar, hidayah? Hidayah, ya. Kayaknya hidayah nggak mungkin sabar, hurufnya beda kan? Tuh, Hidayah, syukur hurufnya nggak sama. Sabar nggak mungkin. Hidayah. Hidayah, kan? ya. Hudan ada ha, ada dal, ada ya. Nah, oke, berarti hidayah. Jadi Anda nanti tinggal lihat bukunya, cari kata hidayah. Nah, itu nomor 1 kan? Pak, lihat sampingnya. Apakah ada kata hudan? Ada ya, ada. Apa artinya itu? Hidayah. Ternyata artinya sama. Hidayah juga. Beda tulisan dikit, tapi artinya sama itu. Sesudah Anda dapat, Anda pindahkan dan tuliskan di bawah kata hidayah dalam Al-Quran sekejap. Gitu. Berikutnya Pak Erizal. Tuh bawahnya lagi nih. Kata rozakna. Rozakna. Apa asalnya, Bu? Pak? Rezeki. Rezeki kan nggak mungkin syukur. Hurufnya nggak sama. Sabar nggak mungkin. Rozak rezeki. Rezeki. Lihat bukunya. Tuh ada kata rezeki nomor 5. Rezeki kan? Ya. Sampingnya rozako. DT dia telah rezekikan. Rozakna KMT. KM itu kami. T itu telah. Masa lampau. Berarti
Kami telah rezekikan. Itu artinya. Ya, ya. Oke, dapatkan? Dapatkan? Pindahkan dan tuliskan di bawah kata rozakna. Nanti ke depan Bapak nggak perlu tulis kata rezeki lagi, nggak perlu itu. Cukup KMT aja. KMT aja karena rezekinya udah ketebak. Oh ya, rezekinya udah gitu. ada di atas ya. Udah ada di itu Ini ya, contohnya Pak, luar biasa. Yunfikun infak. Yukinun yakin. Dan seterusnya. Oke, ini ribuan jumlahnya dalam Al-Quran. Lengkapnya di pelatihan, diajarkan teknik yang membedakan itu semuanya. Ya. Dan yang terakhir, yang kita berikan warna hitam. Itulah kata Al-Quran yang sama sekali tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Dan dia itu pun jarang muncul. Jarang muncul. Warna hitam Pak. Kata yang sama sekali tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Dan dia itu jarang muncul. Contohnya ini Pak, tuh lihat kata roiba, warna hitam kan? Ini nggak ada Indonesia nih. Oke, dan ini jarang muncul ini. Oke, tapi Anda pun harus tahu artinya kata roiba ini. Ya, bagaimana caranya? Khusus yang warna hitam ini, kalau Anda nggak tahu artinya, maka kami anjurkan jangan buru-buru lihat Quran terjemahan, termasuk yang perkata itu. Ya, kenapa? Kalau Anda lakukan, betul, Anda cepat tahu, tapi cepat lupa juga. Coba, berapa tahun Anda punya Quran terjemahan? Berapa tahun? Dan berapa yang pindah di kepala? Berapa? Kenapa? Karena Anda nggak pindahkan. Anda nggak pindahkan itu. Makanya nggak pindah-pindah. Makanya kalau mau bagus, kami anjurkan Anda mencari artinya terlebih dahulu. Di mana? Di sini Bu, yaitu di Kamus Al-Quran Sekejap. Nih, buku yang berwarna hitam ini. Nah, ini kamus. Ya. Ini khusus untuk kata yang diberikan warna hitam saja. Jadi bukan semuanya. Kata yang jarang muncul saja. Namanya kamus Pak. Berarti apa? Nggak perlu dihafal. Nggak usah dihafal itu. Satu persatu. Kapan dipakai? Kalau ada kata yang Anda nggak tahu artinya, baru Anda cari di sini. Gitu. Contoh, itu ya. Contoh. Dan caranya gampang Pak. Ya, roiba apa depannya huruf ro, kan? Cari huruf ro, ketemu nanti artinya. Nih, tuh huruf ro kan? Artinya apa? Keraguan. Dapat dan tinggal pindahkan dan tuliskan artinya di bawah kata roiba dalam Al-Quran Sekejap. Selesai belajarnya. Dan sudah semuanya. Warnanya selesai. Hijau, merah, biru dan hitam. Ya kan Pak? Gitu. Ini sudah tugas Anda kemudian apa? Tinggal merapikan terjemahannya. Ya, nanti begini, apa? Kalau baru belajar Bu, masih penuh dengan tulisan kayak gini nih. Tuh, kan? Sudah dirangkaikan. Coba saya panggil. Ibu Safniar, ada? Ada Ustaz. Hadir Ustaz. Oke ya, ayo Ibu. Ya, terjemahkan ya, saya bacakan, Ibu terjemahkan. Alif Lam Mim. Allah yang mengetahui maknanya. Sama Ibu bilang alif lam mim. Kan sama terjemahnya gitu. Betul, Allah yang tahu sesungguhnya, tapi terjemah sama kan? Ya. Sama terjemahnya itu. Coba lihat di kementerian. Betul, Allah yang tahu sesungguhnya, tapi sama terjemahnya itu. Alif lam mim, alif lam mim. Oh iya, baik. Zalika itu warna merah. Al-kitabu kitab. Oke. Kalau digabung Ibu, kitab apa yang dimaksudkan? Al-Quran. Nah, kalau digabung, zalikal kitabu itu kitab. Dibalik Ibu, kitab Al-Quran itu. Gitu cara menanyakannya. Kitab Al-Quran itu. Kitab Al-Quran itu. La roiba, la tidak ada. Roiba keraguan. Jadi kalau la roiba Ibu Safnia? Tidak ada keraguan. Fihi. Di dalamnya. La roiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan. Petunjuk. Kok petunjuk? Atau hidayah. Hidayah kan warna biru Ibu punya bahasa Indonesia. Ya, hidayah Ustaz. Lebih bagus diterjemahkan dengan hidayah daripada petunjuk. Ya, afwan Ustaz. Itu lebih keren terjemahannya. Tambahkan sebagai hidayah. Ulangi. Hudan artinya sebagai hidayah. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ulangi lagi. Ayo. Zalikal kitabu.
Dari dibalik Ustadz ya, seperti tadi. Iya, kan iya mengulang. Ya. Kitab itu Al-Quran. Kitab Al-Quran itu. Kitab Al-Quran itu. Ulangi. Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Hafalin. Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Lagi. Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Anda baca berulang-ulang Ibu, baru tutup artinya. Nih, tutup artinya. Ayo sekarang. Ayo, Safniar ya. Ayo Ibu. Ya, baik. Lihat ke depan. Ini kan artinya kan? Siap Ustaz. Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi. Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu perhatikan Bu. Ibu baca Quran nggak ada terjemahannya kan? Ya. Dari mana itu terjemahannya dari mana? Dari mana? Dari latihan. Dari latihan. Ya, Masya Kau Ibu Allah. hafal Allah yang simpan di kepala Ibu. Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Ibu, ini contohnya Bu. Nanti kalau dikasih Bu, sampai hatam juz 1 dengan cara seperti begini. Gini Bu. Allah. Oke, setiap minggu 1 halaman dipelajari. 20 pertemuan, rampung 20 halaman, juz 1 selesai. Dan siap uji, siap tes semuanya. Dan kalau pernah Bu juz 1 selesai Bu, apanya? Oh, akan berulang-ulang itu, insya Allah. Di berikutnya insya Allah Ta'ala. Nah, itu gambarannya sekalian. Seperti itu gambaran belajarnya ya. Gitu. Nah, ini baru belajar Bu, baru belajar sebagian ini. Belum belajar yang lainnya. Ya, tapi sudah bisa memanfaatkan ilmunya ini dalam pelatihan kita. Oke. Oke, tinggal ulang-ulang Bu. Insya Allah ini kalau kita kerjakan Bu, akan punya kemampuan yang sangat bagus untuk bisa paham Al-Quran. Lengkapnya Bu di pelatihan. Kita akan belajar menguasai tentang pola warna, angka, garis, termasuk menghafal itu kosakata dan grammarnya, past tense, present tense, itu dipelajari itu. Tapi bedanya Bu, hanya fokus pada grammar yang sering muncul. Nah, itu yang nggak punya skill formal, kita udah punya itu. Ya, kita udah punya. Itu akan dilatih. Karena Bu nggak bisa Anda kuasai Al-Quran kalau nggak tahu kosakata. Kalau nggak tahu grammar itu nggak bisa. Cuma ini sekejap menghadirkan Anda ini yang sering-sering muncul ini kosakatanya. Ini grammar yang sering muncul, hafalin. Nah, kita punya cara menghafalkannya dan dipraktekkan untuk juz 1 Al-Quran satu persatu. Selama 20 kali pertemuan. Sampai selesai. Itu gambarannya. Oke. Ibu, dengan demikian rampunglah materi kita untuk hari ini untuk perkenalan Bu sekalian. Insya Allah Bu, kami sebenarnya ini lagi buka kelas. Kelas baru. Ya. Anda boleh bergabung. Berapa lama? Selama 20 kali pertemuan. Setiap minggunya itu 2 jam. Oke, 2 jam. Ada berapa kelas yang mau kita buka Ibu? Kelas baru. Yang pertama ini kelas sudah lewat ya. Baru dibuka selesai. Sudah 4 pertemuan. Gak bisa lagi dilanjutin. Rencananya kita mau buka pekan yang keempat. Ya, bulan ini akhir bulan. Ya. Setiap hari Sabtu pagi jam 6:30 gitu, 6:30. Itu yang pertama ya. Itu kelas campur ya, lagi perempuan. Nggak bisa 6:30 ya Pak Ustadz? Jam 6:30 waktu Jakarta. Oh, mesti jam 6:30 ya? Biar segar Pak. Ya. Enggak itu gini Pak, ini kelas rencana. Jadi kalau ada peserta minimal 30 orang sampai kota, baru akan dibuka kelasnya itu Pak. Nah, ini Pak, setiap minggu kita buat perkenalan. Ini tiap minggu bisa bergabung 10 orang, 5 orang. Akan dikumpul kalau sampai 30 orang pesertanya kurang lebih, baru kelasnya dibuka. Ini sudah ada sekitar berapa? Cukup banyak kelas yang berlangsung, kelas online ya.
Tapi yang mau dibuka ini perkiraan itu mungkin akhir bulan. Akhir bulan akan dibuka. Oke. Kapan Yang pertama? ikut ini Ustaz. Sebentar. 76 orang. Sebentar dulu. Saya bicara dulu. Ya, pelan-pelan dulu. Oke. Saya jelaskan ya. Jadi rencana kelas kita yang mau dibuka adalah kelas mau dibuka pekan keempat, hari Ahad. Hari Sabtu. Hari Sabtu pekan keempat. Oke. Dari mana? Setiap minggu kita buat kelas perkenalan seperti ini, Pak. Seperti ini sama, setiap minggunya. Nanti akan berkumpul, ada yang 5 orang, 6 orang, terus kita akan kumpulkan. Pas 30 orang, kalau cukup, akan mulai dibuka kelasnya. Ya. Kita punya kelas ada yang 90 orang, ada yang 50 orang, ada yang 40 orang, itu macam-macam. Ya sekarang sedang berlangsung ini, kelas-kelas sebelumnya ya. Ada yang Sabtu pagi, ada yang Sabtu siang, ada yang Ahad pagi, ada yang Ahad siang. Yang sekarang sedang berlangsung ini. Yang baru ini akan dibuka kemungkinan besar Sabtu pagi. Ya, nanti akan ada guru lain yang buka. Jadi bukan saya gurunya ya. Kita punya banyak trainer. Akan guru lain akan mendampingi Anda untuk kelas tersebut. Ya, banyak. Dan ada kelas khusus perempuan. Kapan itu? Rencana hari Sabtu pagi jam 9 waktu Jakarta. Itu khusus perempuan. Ya, akan dibuka. Oke. Nanti Bu. Pak Ustadz tanya Pak Ustadz. Sebentar. Nanti Bu, itu admin akan mengirimkan di grup WhatsApp ya formulir pendaftaran. Oke. Bagi Anda yang mau, Anda silakan mengisi itu formulir dan kirim japri. Ya, kemana? Ke nomor admin. Nanti sampaikan saya mau kelas apa, mau kelas hari ini dan seterusnya, sampaikan sama admin. Nanti admin akan mengirimkan persyaratannya, masalah biayanya berapa dan seterusnya. Nanti akan dikirim bukunya langsung ke alamat Anda. Nah, ketika pas hari hanya, Anda sudah punya buku untuk bisa belajar bareng-bareng bersama teman-teman di satu kelompoknya. Itu Bu gambar umumnya ya tentang pelatihan kita ini. Tentang masalah biaya itu akan sampaikan oleh admin. Ya, ketika Anda menjapri, beliau. Itu Bu gambaran secara umumnya untuk kelas kita. Yang terakhir, Bu, ini kan kita apa istilahnya orangnya beda-beda ya. Kita nggak tahu waktunya kapan. Makanya kalau Anda waktunya nggak cocok, Anda boleh menawarkan komunitas, misalnya komunitas A misalnya masjid. Iya. Nanti akan dicarikan guru yang disesuaikan dengan waktu yang ada Anda pilih tersebut. Nah, contoh ya saya sekarang ini Bu, kita lagi mendampingi guru-guru di Atirah, sekolahnya Pak JK di Makassar itu. Ya sekolah Atirah Makassar itu kita dampingi pada subuh itu, pada subuh itu ada kelasnya itu. Ya itu contoh ya, karena mereka minta secara khusus itu bisa. Tapi kalau yang asal kami tetapkan adalah pekan yang keempat, kapan itu? Pada hari Sabtu. Gitu. Dan yang kedua khusus muslimah hari Rabu pagi jam 9 waktu Jakarta. Oke, demikian. Oke. Apakah ada hal-hal yang mau tanyakan? Silakan Ibu Reni. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak. Jadi untuk pertemuan yang sekarang ini apakah berlanjut di pertemuan berikutnya atau harus ikut kelas yang baru? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ada kelas perkenalan. Iya. Jadi nanti kalau Anda serius, Anda daftar kelas yang 20 pertemuan itu Ibu. Itu daftar khusus, daftar terpisah. Harus daftar baru ke admin. Siap. Nanti akan dikirim di grup WhatsApp kita formulirnya. Itu Anda isi formulirnya. Bahwa admin akan menjawab kepada Anda persyaratannya. Itu. Gitu Ibu. Terus yang tadi musaf tadi semua gimana Pak Ustadz? Apa Ibu, Bapak? Yang musaf segala itu nanti dapat itu Pak gimana? Jadi gini Pak, kalau Anda mendaftar, itu paketnya hanya mendapatkan ini. Perhatikan ya, biar salah. Buku sekejap ini, sekaligus ada di sini materinya dan ada juz satunya. Itu akan dipakai selama 20 kali pertemuan sampai hatam di sini. Jadi semua bahan-bahannya ada di situ ya nanti semuanya, ya? materinya. Ini akan dipindahkan ke sini nih, ke kepala Pak. Iya. Ke kepala dilatih nanti prosesnya itu. Iya. Okay? Lalu ada kamusnya ini, lalu ada kertas ajaibnya, 3 sepaket. Nah, sedangkan ini mushaf itu dipesan terpisah. Nah, ini misalnya Pak ukuran A5, jadi ini ukuran A4 nih, ukuran folio besar ini. Kalau ini dia ukurannya ukuran setengah, ya, ukuran A5, ukuran sedang lah, begitu. Itu Pak. Tapi terpisah. Mushafnya dihitungkan ini juga ya? Sama ke admin grup. Ke admin juga. Iya betul, semuanya lewat admin. Oke. Ya, gitu. Biayanya semuanya lewat admin, ya, akan sampaikan. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sampaikan?
Ya insya Allah, syukran Pak Ustadz, mungkin kita ikutlah. Insya Allah. Ya. Tentu saya bisa ngajak yang lain kali ya. Bisa Pak, bebas Pak, bebas. Insya Allah. Oke, terima kasih. Jadi kalau Anda punya kendala apa, kalau punya kendala sesuatu, mau sekali ikut ini, punya kendala apa saja, mau sampaikan sama admin untuk dibantu. Oh gitu. Ya, misalnya pembedaan, misalnya masih punya sesuatu yang perlu diurus, ini sampaikanlah sama admin. Selama kita bisa mensupport mereka yang punya masalah, gitu. Masalah waktunya, masalah apa bisa diaturkan insya Allah. Ya, yang penting ngomong sama admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin sekarang mempertegas Pak Ustaz. Ini pelatihan ini seperti ini, apakah setiap hari Ahad? Oke. Atau ada teman mau ikut lagi? Jadi gini Pak, untuk perkenalannya. Kedua, ya silakan. Yang kedua Pak Ustaz, itu bukunya bisakah diperoleh secara langsung Pak Ustaz tanpa mengikuti pelatihan? Oke, saya jawab ya. Pak, pertama Pak Ustaz, itu buku-buku itu yang dibutuhkan dengan Al-Quran yang berwarna itu, apakah bisa kita peroleh dengan di luar, misalnya ada teman yang butuh tanpa mengikuti pelatihan, oke, dia mau baca sendiri, apakah bisa diperoleh Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Oke, siap, saya jawab ya. Bapak, jadi pertama, setiap minggunya kami membuat program perkenalan seperti begini, Pak. Setiap minggunya ini. Ya, jadi minggu depan ada lagi. Sama waktunya, jam 9 juga seperti gini sama. Yang kedua, betul bukunya boleh dimiliki oleh siapa saja. Termasuk mushafnya. Cuma ya, kalau mau maksimal harus pelatihan. Karena ilmu itu akan dapat di pelatihan sebenarnya itu. Gitu. Tapi kalau mau dimiliki bisa. Boleh dibikin terpisah. Ya, gambarannya. Jelas apa ya? Ah, nanti semua admin. Ini ada Pak Azwar Hasan ya? Melalui admin semuanya. Admin grup. Tempat Anda mendaftar. Terima kasih Pak. Ada Masya Allah, ada Kanda Azwar Hasan. Masya Allah. Ini namanya terkenal bagi saya nih. Tapi baru sekarang bisa. Masya Allah. Ya, ya Ustaz. Saya kenal Azwar Hasan di Makassar. Cuma belum pernah jumpa langsung orangnya. Ya Kanda, silakan Pak Azwar. Insya Allah saya berminat untuk mendaftar Ustaz. Ya. Oh, Masya Allah. Pelatihan yang hari Sabtu atau Ahad, Insya Allah. Iya. Syukur. Betul Pak. Ya. Insya Allah, siap. Sekarang kalau Makassar Pak, cukup banyak daftar Pak. Ada Direktur Pasca Sarjananya, Prof. Jamaluddin. Direktur Pasca Kedokterannya UNHAS, Prof. Budu. Ibu Majidah, istrinya Pak Agus Arvin Uman. Kawan-kawan saya semua itu. Fatimah Kalla. Ya. Masya Allah. Sekali kelas. Itu mereka sudah lama kelasnya itu. Cukup banyak lah kalau Makassar. Bagaimana kalau kita buka satu kelas untuk orang Makassar, Pak Ustaz? Enggak, ini kelasnya online. Buka satu kelas untuk orang Makassar. Ya, siapa aja boleh ikut, lebih enak. Alhamdulillah. Banget lah. Tapi termasuk yang banyak orang Jakarta, orang Makassar. Ya. Begitu Kanda Azwar Hasan. Alhamdulillah. Siap support ya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya. Makasih banyak. Nanti mohon ya, semua berhubungan dengan admin ya. Ya. Ya, insya Allah. Kalau mau buat sendiri kelompoknya, boleh juga tapi admin. Ya. Kita punya banyak pelatih Pak dari sekolah Atira, banyak sekali pelatih kita dari Atira. Ya. Kalau di Makassar, kalau mau juga offline langsung, kita punya banyak pelatih dari sekolah Atira. Karena mereka yang sudah cukup lama, istilahnya sudah cukup lama mereka latihan, gitu. Oke, apalagi yang lain? Ustadz, kalau offline itu seminggu berapa kali Ustadz pertemuan? Sama Ibu, sama seminggu sekali. Seminggu sekali ya? Iya, sama juga seminggu sekali. Ya Ibu, silakan. Saya Ustaz. Silakan Ibu Nelly. Ya, selain daripada 20 kali pertemuan di pekan keempat nanti, apakah ada program berikutnya minggu-minggu yang berikutnya berhubungan? Betul Ibu. Kita setiap level Ibu per juz. Level 1, oke, juz 1 tamat, masuk level 2. Belajar juz 30. Tamat, masuk level 3, belajar juz 29. Sekarang yang paling tinggi Ibu adalah level 3 ibu-ibu. Ibu-ibu majlis taklim level 3 yang paling tinggi di daerah sini, daerah Jakarta. Itu paling tinggi. Iya. Oh, berarti dia kalau lewat daripada pekan keempat nanti itu udah juz berikutnya gitu Ustaz.
Apa Ibu? Kan dia Bu per level itu 20 pertemuan. Per Ya, level maksud itu 20 saya- pertemuan. Nah, maksud saya pendaftarannya apakah boleh yang bukan dibuka untuk pekan keempat di hari Sabtu itu nanti? Gini Bu, ini kelasnya kita buka setiap bulannya biasanya Bu. Setiap bulan kita kelas baru aja. Jadi setiap minggu perkenalannya dikumpulkan peserta dari situ Bu. Jadi ada yang 90 orang satu kelas, ada yang 60, ada macam-macam kelasnya itu, macam-macam. Tapi minimal 30 orang. Kalau sudah sampai biasa kelas akan segera mulai. Gitu. Gitu Bu. Ya. Ada lagi? Yang lain? Ya Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz. Pak Ustadz. Bentar dulu. Pak Ridwan Yahya. Silakan Ya. Pak Ridwan. Ya, kalau yang hari Sabtu itu di jam berapa itu Pak Ustadz? Pak, rencananya jam 6:30 waktu Jakarta. Oh, 6:30 ya Pak. Sampai Ya, jam berapa itu Pak Ustadz? 2 jam Pak, 2 jam. Berarti sampai jam 8:30 waktu Jakarta. Oke. Berarti Makassar 7:30 baru mulai. Ya. Oke, kalau gitu. Makasih banyak Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak. Jadi Pak Ustadz, saya satu lagi biar menjelaskan, biar menegaskan. Pak Irizal. Untuk menegaskan, ya, untuk kelas berikut ini tanggal berapa kira-kira? Pekan keempat berapa ya? Pekan keempat itu, saya lupa tuh. Ini hari Sabtu pekan keempat Pak. Ini kan Hari pekan Sabtu pertama. pekan keempat. Berarti kan perkiraan itu sekitar tanggal 2, ya berapa tuh ya? Ya. Tanggal 20-an ya berarti ya? 20-an ya, akhir bulan ya, betul ya. Intinya pekan keempat hari Sabtu pagi. Izin Pak Ustadz. 23 Ya. Pak Ustadz. 23, pekan 23. 23 ya. Izin Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, apa lagi Izin yang Pak lain? Ustadz, tanya izin. Ya Ibu Reni, silakan. Siap. Ini artinya kita harus tetap mendaftar Japri. Itu Betul, Ibu. pertama. Ya siap. Terus untuk kelasnya tetap offline atau online? Online semua Bu. Sekarang ini Oh, semua kelasnya siap. online. Siap. Karena pesertanya macam-macam. Kita punya peserta Bu ada dari Swiss, dari Malaysia, dari Singapura, macam-macam. Gitu. Berarti tetap harus Japri ya Pak ya, ngisi Ya, formulirnya Pak betul. ya. Ya, siap. Kecuali Siap, kalau ada di terima Makassar Pak, di Makassar yang mau kelas offline kalau memungkinkan ya, kelas offline di Makassar misalnya, terlihat, kita punya banyak pelatih di situ yang bisa mendampingi insya Allah. Ya. Tapi kalau kami dari pusat, kami semuanya kelas online. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, cukup ya. Oke, Bu sekalian. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Ya, atas semua waktunya, Pak. Terima kasih banyak. Kami siap support, Pak. Kalau punya masalah kendala-kendala, Bu. Ya. Jangan Makasih, sungkan disampaikan syukron, Pak sama Ustaz. kami. Semoga bisa Ustaz. membantu ini. Ya, untuk. Syukron Pak Ustaz. Oke. Jazakallah khair Pak Ustadz. Ini ya, makasih banyak. Ya. Jazakumullah khairan. Pelatihan berikutnya. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Semua atas pencerahannya. Assalamualaikum Mudah-mudahan kita bisa warahmatullahi ketemu deh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah insya Allah.